Pada tahun 99, seorang ilmuwan Jepang berdiri di depan Kongres Amerika Serikat. Nah, dia membahas tentang risetnya mengenai kesehatan dan juga rahasia energi dari tubuh manusia. Tapi anehnya nih Sobat Jiwa, setelah hari itu, kesaksiannya dikubur, media juga bungkam tanpa mempublikasikan apapun, dan dokumennya itu mendadak hilang dari publik. Hari ini kita akan membahas rekaman langka dari tahun 1980-an yang membahas riset Dr. Michio Kushi, seorang ilmuwan Jepang yang berhasil memaparkan tentang rahasia kesehatan. Nah, udah penasaran? Pengen tahu apa rahasia yang ditemukan oleh Dr. Kushi? Tonton video ini sampai habis. Sobat Jiwa, 20 tahun yang lalu ada sebuah peristiwa yang bikin banyak orang berpikir. Tahun 99, seorang pemikir sekaligus ilmuwan Jepang bernama Michio Kushi berdiri di hadapan Kongres Amerika Serikat untuk memaparkan sebuah rahasia besar yang sudah dipraktekkan orang-orang Asia selama berabad-abad. Tapi anehnya, setelah hari itu kesaksiannya seolah-olah menguap itu aja. Media bungkam, nggak ada yang dipublikasikan, dan dokumennya itu seperti sengaja dijauhkan dari jangkauan publik. Orang-orang akhirnya mulai bertanya, apa sih sebenarnya yang disampaikan sampai-sampai sistem di sana itu terkesan begitu takut kalau rahasia ini ketahuan oleh masyarakat luas. Dan menariknya, rahasia besar yang dia bagikan di awal kesaksiannya justru diawali dengan sebuah tips yang kedengarannya sangat sederhana. Bahkan cenderung disepelekan mungkin buat kita ya. Michio Kushi menyarankan orang-orang yang sedang sakit untuk rutin menggosok seluruh tubuhnya menggunakan handuk hangat yang sudah diperas 2 kali sehari setiap pagi dan malam hari. Jadi kalau misalnya kita punya handuk hangat, itu direndam dulu pakai air panas, kemudian diperas. Nah, kemudian diusap-usapkan ke bagian tubuh kita pagi dan malam hari. Kelihatannya kayak biasa aja kan? Nah, tapi secara biologis dan juga holistik, gosokan handuk hangat itu sebenarnya adalah pemicu luar biasa untuk mengaktifkan kembali sirkulasi darah yang mampet yang ada di tubuh kita. Ketika aliran darah yang ada dalam tubuh itu kembali lancar dan bergerak aktif, disitulah keajaiban penyembuhan alami tubuh kita itu mulai bekerja dengan sendirinya. Nah, dari terapi handuk hangat tadi, Kushi mengajak kita untuk mendalami lebih jauh lagi ke dalam tubuh manusia lewat kacamata keilmuannya. Dia menjelaskan kalau kita coba membelah dan juga membedah semua sel tubuh kita ini sampai ke bagian yang paling terkecil, melewati tingkat atom, elektron, sampai ke partikel lainnya yang super duper mini nih Sobat Jiwa, di dalam bagian terkecil tubuh kita itu ternyata sama sekali nggak ada benda padat. Dunia medis barat itu seringkali melihat organ tubuh kita itu seperti objek padat. Padahal kenyataannya, saat dilihat di bawah mikroskop kuantum, semuanya itu kosong. Dan cuman berisi ruang yang bergetar. Jadi kalau tubuh kita dan benda di sekitarnya itu nggak padat, lalu aslinya kita ini terbuat dari apa? Nah itu kan jadi pertanyaan kan? Jawabannya adalah energi. Inti dari segala materi di alam semesta ini sebenarnya hanyalah kumpulan gelombang atau massa energi yang bergerak dan juga bergetar tanpa berhenti sedetik pun. Apa yang kita sentuh dan kita sebut sebagai daging dan tulang ini, itu hanyalah bentuk energi yang getarannya sedang melambat. Sehingga bisa kita lihat dengan kasat mata dan terasa padat. Nah, di sini Kushi menegaskan bahwa materi dan energi itu ibarat dua sisi mata uang yang sama. Materi bisa berubah menjadi energi, dan energi bisa mewujud kembali menjadi materi fisik. Nah, nyambung yang tadi ya, kenapa ini bisa sampai heboh banget? Karena dengan memahami konsep ini Sobat Jiwa, cara pandang kita dengan kesehatan pasti akan berubah. Kita bukan lagi melihat diri kita sebagai makhluk biologi, tapi sebagai kumpulan energi. Waktu kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah getaran yang terus berubah, kita jadi punya kekuatan penuh untuk mengubah energi itu atau merubah getaran itu dari dalam diri kita sendiri. Dan disinilah kuncinya yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, Sobat Jiwa, sekarang kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Dari mana datangnya penyakit? Nah, disinilah indahnya cara Michio Kushi menjembatani dunia fisika kuantum modern dengan kebijaksanaan pengobatan timur kuno yang sudah berusia ribuan tahun. Dalam tradisi timur, Sobat Jiwa, energi kehidupan yang mengalir di dalam tubuh kita ini itu punya banyak nama. Ada yang menyebutnya Ki, Chi, atau Prana. Nah, namanya boleh aja beda, tapi sebenarnya intinya sama. Hidup kita itu sangat bergantung pada kelancaran arus energi ini. Ketika energi ini mengalir bebas seperti air sungai yang jernih, nah kita akan merasa sehat, segar, dan pasti bahagia. Dan apa yang terjadi kalau sungai energi itu tersumbat? Nah, Kushi bilang,
Kalau penyakit kayak kanker, tumor, sampai gangguan mental kayak depresi dan anxiety itu, akar masalah sebenarnya sama. Semua itu terjadi ketika energi kehidupan di dalam diri kita itu mampet, membeku, dan menolak untuk bergerak. Nah, analoginya gini ya Sobat Jiwa ya. Bayangkan air sungai yang mendadak terhalang oleh tumpukan sampah. Airnya akan berhenti ngalir, kemudian mulai membusuk, dan akhirnya merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, gitu juga dengan tubuh kita. Saat ada satu energi yang stagnan di satu titik dalam waktu yang lama, maka energi itu akan membusuk dan bermanifestasi menjadi sebuah penyakit. Pola pikir seperti ini, Sobat Jiwa, sangat berbanding terbalik dengan cara medis barat melihat penyakit. Dunia medis barat itu seringkali langsung berfokus pada gejalanya. Kalau ada kanker, ya dipotong. Kalau ada bakteri, ya dibunuh aja pakai obat kimia. Gitu kan yang sering terjadi. Mereka melihat penyakit sebagai kecelakaan biologis yang sialnya tuh sebenarnya menimpa tubuh kita. Padahal kalau pengobatan Timur kuno, itu dia melihat lebih dalam ke akar energinya. Mereka sangat paham mengobati gejala fisik tanpa melancarkan kembali aliran energi yang mampet itu sama aja kayak membersihkan genangan air di lantai tanpa menyumbat pipa yang bocor. Penyakitnya bisa aja hilang sementara, tapi getaran energinya masih tetap kacau. Kusi menggambarkan metode pengobatan timur kayak akupunktur itu sama dengan antena TV. Kamu tahu kan ya cara kerja antena? Nah, antena itu gunanya kan untuk menangkap semua gelombang atau sinyal yang ada di udara. Kemudian menyalurkannya ke dalam TV, supaya gambarnya jernih. Nah, tubuh kita itu Sobat Jiwa sebenarnya dipenuhi oleh ratusan titik antena. Nah, kalau dalam bahasa medisnya itu disebutnya titik meridian. Titik-titik inilah yang menjadi gerbang keluar masuknya energi kehidupan dari alam semesta ke dalam tubuh kita. Ketika seorang ahli akupuntur menusukkan jarum tipis atau seorang terapi shiatsu menekan bagian tubuh kita, itu mereka sebenarnya tidak sedang mengobati rasa sakitnya secara langsung. Mereka itu sedang menyetel ulang antena tubuh kita. Kalau suatu organ kekurangan energi, maka jarum tersebut akan bekerja menangkap dan menyalurkan energi baru ke sana. Sebaliknya, kalau ada energi negatif yang berlebihan dan menumpuk, maka titik tersebut akan dibuka untuk membuang sumbatannya. Begitu arusnya kembali lancar, seimbang, dan aktif, maka tubuh kita yang super cerdas itu akan langsung melakukan proses penyembuhan dirinya sendiri secara alami. Nah, pernah nggak kamu Sobat Jiwa merasa dadamu itu sesak atau jantung kamu itu berdebar-debar cuman karena mendengar satu kalimat buruk dari orang lain? Atau sebaliknya, kamu ngerasa sangat senang, sangat tenang banget waktu mendengar ucapan yang tulus atau ada apresiasi dari satu orang? Nah, ini terjadi bukan karena perasaanmu yang terlalu sensitif, melainkan karena setiap suara dan juga kata-kata yang kita ucapkan itu sebenarnya memancarkan getaran yang sangat nyata. Dan getaran inilah yang ditangkap oleh antena-antena yang ada di dalam tubuh kita. Nah, contoh yang paling sering diuji dan juga kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kayak tanaman. Nah, setiap hari kamu mengajak tanaman itu dengan penuh kasih sayang dan juga dengan penuh rasa cinta kasih, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur dan juga dengan segar. Sebaliknya, tanaman dengan jenis yang sama, kalau setiap hari kamu maki-maki dan juga kamu berkata-kata kasar, maka perlahan-lahan tanaman itu akan layu kemudian mati. Kalau tanaman aja bisa merasakan respon getaran suara, bayangkan apa yang terjadi pada tubuh manusia yang sebagian besar isinya adalah air. Di mana air itu merupakan pengantar yang paling cepat. Di dunia modern atau di sains barat itu yang awalnya skeptis, akhirnya mulai bisa menangkap fenomena ini lewat eksperimen medis yang sangat terkenal, yaitu efek placebo dan juga nocebo. Sobat Jiwa, kamu pasti pernah dengar ya yang namanya placebo effect atau efek placebo. Di mana seorang pasien itu bisa sembuh total dari sakitnya hanya karena diberikan pil gula kosong gitu. Dan tebak apa yang terjadi? Karena dokter memberikan sugesti lewat kata-kata positifnya bahwa obat itu sangat-sangat manjur. Akhirnya si pasien bisa langsung sembuh. Karena pikiran dan tubuh si pasien itu menangkap getaran keyakinan. Kemudian mengubahnya menjadi sinyal penyembuh fisik yang nyata. Tapi ada sisi gelap dari fenomena ini yang jarang dibahas, yaitu efek nocebo. Ini adalah kebalikan dari placebo tadi. Ketika seorang dokter atau orang-orang sekitar kita mengucapkan kata-kata yang menakut-nakuti, kayak memberikan vonis yang menyeramkan, atau misalnya menyebarkan kecemasan, nah, maka pada saat itu tubuh pasien atau kita yang mendengar itu mendadak jadi drop. Tekanan darah kita akan melonjak naik dan rasa sakitnya akan menjadi berkali-kali lipat lebih parah. Nah, rasa sakit ini muncul bukan karena penyakitnya yang pertama parah secara alami, tapi karena tubuhnya merespon getaran rasa takut yang dihantarkan oleh kata-kata tadi. Nah, saking kuatnya, getaran kata-kata negatif itu bisa bertindak layaknya racun yang nggak terlihat yang ada di dalam darah kita. Itulah kenapa Michio Kushi memberikan peringatan yang keras kepada kita semua
untuk ekstra hati-hati dalam memilih kata dan juga ucapan sehari-hari, terutama untuk diri sendiri. Setiap kita mengucapkan kebohongan, gosip, atau misalnya maki-makian, itu sebenarnya kita sedang menciptakan kekacauan energi yang bisa merusak sistem di dalam diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi Sobat Jiwa, mulai sekarang yuk kita lebih bijak dalam bertutur kata. Pastikan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang memberikan pengaruh baik. Terutama saat kita bicara ke diri kita sendiri di dalam hati. Berikan hanya kata-kata yang membangun, menyembuhkan, dan menghidupkan kembali energi positif di dalam tubuh. Tapi gimana kalau seandainya kita divonis penyakit yang sifatnya genetik atau keturunan? Nah, ini poin yang sebenarnya kita mau bahas di video kali ini. Sobat Jiwa, Dr. Michio Kushi membongkar sebuah realitas yang bisa membuat kita merinding sekaligus juga tercerahkan. Beliau memaparkan bahwa kita ini sebenarnya nggak pernah benar-benar hidup sendirian di dunia ini. Di belakang tubuh fisikmu yang sekarang itu, berdiri bayang-bayang dari puluhan, bahkan ratusan leluhurmu terdahulu. Sisa-sisa rasa sakit, memori emosional, pikiran, sampai trauma hebat yang mereka alami, kayak misalnya waktu di masa-masa sulit dulu ya, masa kelaparan, ketakutan di medan perang, atau penyakit kronis, ternyata itu tidak terkubur di masa lalu. Semuanya itu masih ada dan ikut bergetar di dalam aliran darah serta sel tubuhmu saat ini. Dulu konsep ini mungkin dianggap mistis atau sekedar mitos aja oleh dunia barat Sobat Jiwa. Tapi luar biasanya, sains modern belakangan ini justru berhasil membuktikan kebenaran ucapan dari Kushi lewat sebuah cabang ilmu biologi yang disebut sebagai epigenetik. Nah, melalui ilmu epigenetik ini, para ilmuwan menemukan fakta yang sangat mencengangkan. Stres emosional yang ekstrim, trauma psikologis, sampai kelaparan hebat yang dialami oleh kakek nenek moyang kita atau orang tua kita di masa lalu, ternyata bisa mengubah cara kerja atau ekspresi dari DNA mereka. Perubahan biologis akibat trauma itulah yang kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucunya secara biologis. Ini ada contoh nyatanya ya. Para peneliti menemukan kalau anak cucu dari para survivor tragedi besar, kayak peperangan atau korban bencana kelaparan ekstrim masa lalu, itu memiliki respon stres yang jauh lebih sensitif dan juga rentan mengalami kecemasan dibanding orang lain. Tubuh mereka secara otomatis mewarisi memori biologis yang selalu dalam mode bertahan hidup. Seolah-olah ancaman bahaya yang dialami leluhur mereka masih mengintai sampai sekarang. Jadi apa yang sering kali kita labeli sebagai penyakit keturunan atau gangguan mental yang tiba-tiba muncul, bisa jadi sebenarnya bukanlah murni kesalahan kita. Melainkan warisan dari trauma masa lalu milik leluhur yang sedang menuntut untuk disembuhkan. Nah, menariknya, kalau kita bawa konsep sains epigenetik dan juga getaran energi ini ke tanah air kita, Sobat Jiwa, ternyata para leluhur Nusantara kita itu sudah paham duluan sejak ribuan tahun lalu. Di banyak daerah kayak Bali, Jawa, Sunda, tradisi mendoakan serta menghormati leluhur itu bukan cuma ritual adat atau urusan mistis. Tapi itu adalah sebuah bentuk teknologi spiritual yang sangat canggih untuk membersihkan warisan trauma yang mengalir di dalam darah kita. Mereka sangat tahu bahwa hubungan kita dengan orang-orang yang sudah mendahului kita itu sifatnya organik dan energetik. Apa yang belum selesai di masa lalu mereka, maka getarannya akan terus beresonansi ke hidup anak cucunya hari ini. Jadi ketika sains modern hari ini sibuk meneliti gimana trauma bisa diturunkan lewat DNA atau epigenetik, nah masyarakat Nusantara sebenarnya sudah punya solusinya sejak lama Sobat Jiwa, yaitu lewat doa-doa dan dupa. Setiap kali kita meluangkan waktu untuk mendoakan para leluhur, mengirimkan energi kedamaian, atau melakukan ritual pemurnian, sebenarnya kita sedang melakukan proses healing massal lintas generasi. Kita sedang menggunakan frekuensi doa yang sangat dahsyat untuk merestrukturisasi getaran energi di dalam sel tubuh kita, memutus mata rantai trauma, dan mengubah warisan rasa sakit dari masa lalu menjadi sumber kekuatan, berkah, serta lindungan bagi hidup kita hari ini. Nah Sobat Jiwa, tadi kita sudah bahas tentang hubungan kesehatan dengan penyumbatan energi diri sendiri, terus juga trauma masa lalu dengan leluhur kita. Nah di chapter berikut kita akan bahas hal yang gak kalah pentingnya lagi, yaitu soal makanan. Kebanyakan dari kita terlanjur diajarkan oleh dunia modern untuk melihat makanan sebatas hitungan angka. Berapa kalorinya, berapa gram proteinnya, atau berapa kandungan lemaknya, gitu kan? Nah, tapi Michio Kushi mengajak kita untuk membuka mata pada sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam lagi. Bagi beliau, makanan bukan sekedar bahan bakar nutrisi fisik untuk memuaskan rasa lapar. Tapi itu adalah sebuah kode energi spiritual
yang membawa informasi hidup ke dalam kesadaran kita. Makanan adalah sinyal yang langsung memprogram medan energi tubuh kita. Kamu adalah apa yang kamu makan. Waktu kita mengkonsumsi daging hewan yang semasa hidupnya mengalami stres berat, ketakutan, atau dipotong secara massal dalam kondisi traumatis, kayak misalnya ayam potong atau misalnya sapi gelondongan gitu ya Sobat Jiwa. Nah, kita sebenarnya nggak cuma sekedar memakan protein. Secara nggak sadar, kita ikut menyerap getaran energi kegelisahan, kepanikan, atau sifat agresif yang mengalir di dalam sel-sel hewan tersebut. Energi negatif ini kemudian masuk, menetap, dan ikut memprogram ulang semua kesadaran kita yang bermanifestasi lewat rasa cemas tanpa alasan, atau emosi yang mudah tersulut, atau juga pikiran yang selalu gelisah. Sebaliknya, Kusi sangat menyarankan kita untuk kembali mengkonsumsi makanan yang bersumber dari alam dan memiliki usia kehidupan yang panjang, kayak biji-bijian utuh gitu. Nah, mengapa biji-bijian utuh? Karena mereka dilapisi oleh kulit pelindung alami yang sangat kuat, yang tugasnya itu menangkap dan juga menyimpan energi bumi serta matahari secara stabil dalam waktu yang lama. Waktu kamu mengkonsumsi makanan yang hidup dan menyimpan energi alami yang padat itu, maka tubuhmu sedang diprogram ulang untuk memiliki frekuensi yang harmonis. Nah, efeknya pun luar biasa Sobat Jiwa. Pikiran menjadi jauh lebih jernih, emosi lebih stabil, dan tubuh fisikmu itu didorong untuk memiliki umur yang panjang. Ini adalah bagian pemaparan yang membuat Dr. Kusi diboikot Sobat Jiwa. Kenapa? Karena sistem industri medis dan juga farmasi modern yang ada di luaran sana, yang nilainya miliaran dolar, itu akan sangat terguncang kalau misalnya semua orang menyadari tentang rahasia ini. Karena seandainya setiap orang tahu kalau kunci kesembuhan sejati itu sebenarnya ada pada kemampuan mereka untuk melancarkan sumbatan energi tubuh dan menata kembali apa yang mereka makan, maka ketergantungan massal kita terhadap obat-obatan kimia itu akan berkurang drastis. Dan itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar di dunia farmasi. Sobat Jiwa, seluruh perjalanan ini membawa kita pada satu kesadaran yang sangat penting. Kita bukan sekedar makhluk fisik yang hidup di dunia padat. Di balik bungkus tubuh biologis ini, kita adalah makhluk spiritual, sekumpulan energi dan juga getaran yang terhubung langsung dengan mahakarya alam semesta. Dunia luar mungkin selama ini sibuk mendikte bahwa kita adalah makhluk yang lemah, kaku, dan serba terbatas. Tapi lewat kacamata energi, kita diajak untuk melihat bahwa diri kita yang sebenarnya itu sangat dinamis, luas, dan memiliki kapasitas penyembuhan diri yang sangat luar biasa dahsyat. Itulah kenapa mulai detik ini, kesadaran penuh terhadap aliran energi di dalam tubuh kita jadi kunci yang sangat penting. Kita harus mulai peka dan juga selektif terhadap segala hal yang membentuk vibrasi diri kita. Mulai dari yang tadi ya, asupan informasi dan juga kata-kata yang kita dengar setiap hari. Atau kata-kata yang kita lontarkan pada orang lain. Terus juga niat tulus kita untuk memutus rantai trauma dan mendoakan para leluhur. Ada lagi, kesadaran kita akan makanan yang kita taruh di atas piring makan kita sehari-hari. Ketika kita mulai merawat dan menyelaraskan getaran-getaran itu, maka kita sedang membuka sumbatan energi yang mampet dan mengizinkan kesehatan serta kebahagiaan sejati mengalir kembali dengan bebas tanpa adanya hambatan. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video sampai akhir. Kita aminkan langkah kita hari ini menjadi awal yang baik bagi pertumbuhan jiwa kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.